itu sebagaimana qadhi. Nah, bukan berarti ini alim di sini itu seperti siapa ya, kiai, umpamanya ustadz, siapa. Kita tetap lebih luas. Setiap pribadi manusia gitu. Sebab kulukum ro'in kita itu, kulukum ro'in. Gitu. Nah, qadhi pun umpamanya dia ditanya tentang sesuatu hukum, dia tidak tahu, terus mengatakan tidak tahu, ini tidak disebut maksudnya kemana ini. Kalau ini qadhi kan tadi qadhi ketiga, satu qadhi menghukumi dengan sebenarnya dan dia tahu umpamanya hukumnya merah, bagaimana hukum ini merah, dia ke jannah. Terus qadhi yang kedua finnar, dia tahu atau tidak tahu tapi menghukumnya salah finnar. Atau qadhi yang ketiga itu apa, qadhi yang menghukumi bi ghairi ma amarullah, tidak yang diperintahkan oleh Allah. Ini mah tidak disebutkan qadhi hukumnya apa, dia tidak tahu, mengatakan dia tidak tahu. Itu kemana itu? Apa benar apa ke jannah kira-kiranya? Nah, kita kadang-kadang dianggap tahu, ditanya bagaimana hukumnya, saya tidak tahu, nanti saya mau tanya dulu. Ya itu juga sangat baik. Kita semuanya seperti itu, bisa dikatakan alim gitu itu. Bisa dikatakan alim. Cuma ya tidak ada orang yang alim serba tahu. Bagaimanapun alimnya, dia punya sisi lemah, sisi seperti itu. Sebagaimana manusia itu punya kelebihan, punya kelemahan lah. Itu seperti itulah. Jadi kita jangan menganggap wah ini mah berarti apa untuk menjustis atau menghukumi orang lain, apalagi kita bukan ustadz, bukan kiai, akhirnya terus menghukumi ustadz, kiai. Ini qadhi yang benar, ini alim yang benar, ini wah itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya lagi. Nah, tadi menjelaskan tentang itu, lalu dengan dalil-dalil menjelaskan tentang ulama su, yaitu ulama yang pada di sini disebutkan yang terjadi di akhir zaman. Ayo zuhud kepada dunia, ngajak manusia, tapi dia sendiri tidak zuhud. Takutlah kepada Allah, dianya sendiri paling berani kepada Allah. Kamu jangan dekat-dekat kepada penguasa, dianya sendiri siang malam dengan penguasa gitu tuh. Kamu tuh lebih memprioritaskan akhirat, tapi dia sendiri lebih memilih dunia gitu tuh. Ya namanya orang itu baiknya itu lebih dekat kepada orang fakir daripada orang kaya, tapi dia itu selalu temannya orang kaya semua, tidak ada satu orang miskin pun itu jadi temannya. Itu ulama seperti itu, ulama akhirus zaman gitu tuh. Tapi tetap kita itu jangan putus asa, selalu dikasih standarnya. Yang kayanya tuh waktu di rumahnya Ustaz Firman, di akhir zaman dulu, zaman Nabi, orang mempunyai 1000 ilmu, dia mengamalkan 900 ilmu, yang 10 tidak diamalkan, celaka. Tapi nanti di akhir zaman punya 1000 ilmu, cuma mengamalkan 10%, 100 saja, yang 900-nya tidak diamal, selamat kalau akhir zaman. Masih ingat nggak itu? Iya ya gitu, jangan putus asa, maksudnya kita mau semangat saja. Kita punya 100 ilmu, diamalkannya cuma 10%. Kalau akhir zaman itu selamat. Tapi kalau zaman Nabi 100 ilmu 90 diamalkan, celaka. Jadi kita tetap ada dispensasi lah kita di akhir zaman. Udah gitu. Ya kiranya seperti itu mau Tasaroni. Dia lebih dalam, dia jangan dekat-dekat dengan penguasa, tapi dia sendiri sering mendatangi. Dia jangan sampai orang itu dalam hidup itu memprioritaskan dunia, harus lebih memberikan akhirat, tapi dia sendiri lebih kepada dunia. Itu ciri-ciri ulama su, itu aja lah. Kita punya ilmu tentang sholat duha, umpamanya tentang sholat tasbih, ada yang nanya gimana sih sholat duha, dia tahu ilmu sholat duha mah, tapi belum pernah mengamalkan sama sekali. Apakah karena belum diamalkan saya tidak tahu sholat duha itu apa kalau dibaca seperti itu karena dia belum mengamalkan, atau dia disampaikan nih sholat duha ini prakteknya seperti ini gitu ya kira-kiranya.
kata-katanya ulama su. Kalau secara hakikat mah bukan ulama ya namanya su itu, juhala gitu, secara hakikatnya gitu tuh. Karena kadang-kadang intinya manusia itu bagaimana dia bisa mampu melawan hawa nafsu. Dia tidak berilmu, umpamanya secara itu baca kitab nggak bisa, tapi dia mampu melawan hawa nafsu. Alasannya lebih takut kepada Allah. Dia secara hakikat orang alim. Secara hakikatnya orang alim. Orang bisa baca kitab, ditanya selalu bisa, tapi dia melakukan yang dilarang. Maka secara hakikat dia orang bodoh, jahil gitu. Orang secara sebenarnya. Makanya baca Al-Quran itu "Waman ya'mal su'an bijahalah". Barang siapa yang melakukan kemaksiatan pasti dia jahil, orang jahil. Tidak ada orang alim melakukan kemaksiatan. Tidak ada orang alim itu. Kalau dia melakukan kemaksiatan, orang alim pun berarti lagi bodoh. Makanya yang lebih parah la yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan dia orang beriman. Tidak ada orang menyuri. Dia la yasrik as-sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Itu imannya itu lagi enggak ada. Wa huwa mukmin. Lah orang yang melakukan kemaksiatan dia jahil. Walaupun alimnya gimana bukan alim. Jadi standarnya gitu aja. Dan kita orang yang mampu meninggalkan larangan Allah, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sekemampuannya, ya dia orang alim gitu. Udah standarnya gitu saja. Dan kita bareng-bareng dalam menuju ke sana itu. Dalam ini ya gitu. Dengan tepat terfokus pada baca kitab, bisa menjelaskan dengan enak. Umumnya tidak melakukan kemaksiatan terus sebenarnya bodoh sekali orang itu gitu tuh. Ya itu maka silakan yang lainnya. Lebih 3, jadi ini disudahi saja. Intinya tadi masalah berkaitan dengan alim dengan misal kamu udah jelas. Tadi pertanyaan Pak Haji tentang perubahan itu adalah keniscayaan. Itu ya. Dan jadi masalahnya semua manusia itu dilahirkan di masa-masa yang berbeda. Dan kita harus cerdik, harus pandai, harus cerdas apa yang kita lakukan untuk masa ini gitu tuh. Zamannya Nabi jahiliyah perubahan, zamannya Wali Songo perubahan, itu semuanya. Dan kita pun ada ajang lah. Kalau itu ajang itu apa sih, medan untuk kita melakukan perubahan, membereskan yang belum beres. Dan kita melakukan semampunya. Tapi suatu saat pasti akan dunia itu akan sempurna pada puncaknya. Begitu tuh, zamannya Nabi Isa atau zaman Imam Mahdi lah, pokoknya gitu. Pokoknya kita lakukan semampunya yang ada, harus melakukan perubahan-perubahan, sebab setiap manusia itu punya ajang sendiri-sendiri. Sebagaimana zaman waktu penjajahan, walaupun orangnya sakti-sakti tidak bakal mampu, sebab itu bukan ajangnya itu Soekarno yang akan mengusir penjajah itu. Walaupun dia mampu juga, kalau bukan medannya, bukan itu aja ya jangan. Nah kita semua masing-masing pribadi itu ada. Apa yang harus saya lakukan untuk Indonesia? Apa yang saya lakukan untuk agama? Apa yang saya lakukan untuk itu ada semua. Cuma ya kita mari bareng-bareng untuk ada usaha, ada action lah. Yang akhirnya kita bisa jadi insanul kamil. Wallahu alam bishawab.